hari ini marilah kita belajar PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Di dalam hal ini saya akan sampaikan pada materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun sebelum saya lanjutkan, marilah kita berdoa dulu agar kegiatan kita pembelajaran mendapatkan kelancaran, anak-anak bisa menerima materi dengan jelas dan nanti ada manfaat dan faedahnya di kemudian hari. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dirahmati hari ini. Kita ketemu di dalam pembahasan pembelajaran PPKN. Kita tulis judulnya. Sebelum saya tuliskan judul, anak-anak saya ingatkan, di dalam masa pandemi ini mohon anak-anak tetap bersikukuh dan patuh untuk melaksanakan gugus kesehatan. Saya kira gugus kesehatan anak-anak sudah paham apa itu yang harus dilakukan. Ya, kita wajib harus pakai masker, cuci tangan dan sebagainya itu. Marilah kita belajar patuh. Kita lanjutkan untuk materi hari ini adalah dinamika. Perwujudan Pancasila. Sebagai dasar negara. Dan pandangan hidup bangsa. Nah, inilah judul hari ini di dalam pembelajaran. Kalau kita lihat di dalam dinamika judul ini, anak-anak sudah paham saya kira. Kita kaji sedikit demi sedikit ya. Dinamika, apa makna dinamika? Dinamika itu adalah perubahan. Nah, kalau kita dilihat dari perubahan, yang dirubah apanya? Perwujudan Pancasila, bukan Pancasilanya, perwujudannya. Nah, perwujudan itu apa? Bentuk daripada perilaku dan lain sebagainya. Bukan Pancasilanya ya, sekali lagi yang dirubah. Dari isinya yang wujudnya perilaku kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau dulu anak-anak nggak kenal ya namanya kalau topi jatuh punyaan orang pakai sepeda begitu, biarkan, biar diambil sendiri. Tapi karena perwujudan ini bentuknya perilaku, sekarang kalau anak-anak tahu bahwa topinya jatuh, yang ambilkan, yang tahu itu diambilkan, itu adalah bentuk perilaku. Nah, di dalam pembelajaran dinamika ini tentang perwujudan Pancasila ada istilah orde lama menjadi ada istilah orde baru. Ini maksudnya bukan, sekali lagi, bukan Pancasilanya yang dirubah, adalah perilakunya. Nah, kita lanjutkan secuplik dari separuh topik. Berikutnya adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di dalam
anak-anak berperilaku setiap hari, bertingkah laku, toto, sopan, santun harus berpancasila. Karena apa? Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa di sana luas. Sekarang kalau kita bawa ke lembaga kita, sekolah SMP Islam, pandangan hidup kita setiap hari di dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, atau lingkungan masyarakat sekitar para siswa dan siswi di mana berada. Maka diimbau sekali lagi untuk anak-anak, mohon di dalam belajar dinamika perwujudan Pancasila ini hati-hati di dalam membaca. Perhatikan titik koma. Kalian membaca tidak paham koma, tidak paham titik, maknanya beda. Sekali lagi maknanya beda. Maka Bapak Ibu guru dalam menyampaikan, terutama pada hari ini pembelajaran dinamika perwujudan Pancasila, Pak Guru nanti akan menyampaikan beberapa ringkasan yang bisa anak-anak pelajari lebih dalam. Di sana ada tertuang masa Orde Lama, masa Orde Baru. Di sana karena ada gerakan-gerakan yang merupakan gerakan larangan pemerintah. Maka untuk itu nanti bisa dipelajari lewat video. Di sana saya tuangkan, sudah saya ringkas untuk pemahaman. Sekali lagi saya tekankan, untuk anak-anak mempelajari perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, marilah semua itu kita wujudkan dalam bentuk perilaku yang terhormat, perilaku yang berpancasila, perilaku yang kita istilahkan di dalam lingkungan sekolah yogo sopan santun. Itu adalah bentuk perwujudan dinamika dalam bentuk perilaku. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, anak. Ya, sedikit demi sedikit, marilah kita amalkan, kita tunjukkan, kita praktekkan sesama teman di lingkungan sekolah, bergabung untuk berkomunikasi kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua, kepada masyarakat, anak-anak. Itulah himbauan dari pembelajaran dinamika perwujudan Pancasila. Karena sudah bentuk menjadi dasar negara, masih ada perubahan-perubahan sebagai perwujudan untuk perilaku. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Kalau toh tidak ada, mudah-mudahan menjadi jelas dan nanti bisa tanya di pertemuan berikutnya. Saya kira cukup yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya sampaikan, mohon maaf. Nanti anak-anak lebih dalam lagi untuk sambil membaca di buku paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.